cuman yang ibunya nggak lama. Nah, kebanyakan ibaratnya bisa satu sekalian tadinya mau menjalani usaha lah, terus jadi usaha sih ya kalau di badan. Jadi kalau mau bawa pelangkap barang-barang berat, kalau buat nyari orang lagi udahlah orang terdekat karena percaya tadi gitu. Kalau gelagat atau keseharian gimana? Kalau dari pribadi mah nggak menunjukkan tanda-tanda apa ya, teman-teman curiga sama apa beliau. Kalau keseharian ya karena bukan menganggap sebagai pembantu mana bawah. Iya betul. Ya udah, kalau kata ibu mah kayak saudara karena udah kayak kalau main film udah kayak dianggap adik. Betul. Jadi itu jangan sampai kurang kopi, kurang rokok, jangan sampai nggak makan. Jadi kita selalu ke situ gitu. Jadi membangun kepercayaan karena ngeliat orang tuanya. Bahkan laki-laki ini yang semuanya sama ibunya sempat pulang berapa kali ke rumahnya. Ketika kapan dipanggil lagi, ketika ada event bazar misalkan, lagi nggak pulang dulu, stay di situ. Jadi dalam artian nggak pulang pergi, tapi pas ketika ada event agak lama nih di Jatiluhurnya. Jadi bukan pembantu yang mati gitu lama. Jadi kira-kira menetap di rumah. Disediakan khusus satu kamar itu buat ibunya, buat anaknya gitu. Cuman ya akhir-akhir ini ya sisa anaknya aja gitu. Nggak ada sama sekali. Kan tadi mau ada event gitu ya. Siapa lagi sih tenaga cowok sebenarnya pribadi kerja gitu kan. Nggak mungkin ya istri sendiri bawa pelakar bawa apa. Ya udahlah orang terdekat. Kalau butuh tenaga banyak, ada istrinya agak gede, baru dipanggil emaknya. Kalau ancaman dua ancaman itu, yang satu intimidasi ke rumah, datang ke rumah, bilangnya dari desa, bawa proposal 2 orang, kemudian ada orang yang datang ke rumah lagi jam 10 malam, jam 2 malam, itu waktu ini buru-buru keluar rumah, masih tahu ada orang yang datang ke samping rumah. Sementara di samping itu ditaruh ini bisa doang, belum ada CCTV. Jadi kan kalau ada orang tuh berisik, nah, tapi nggak bunyi masalahnya si soang itu kalau ada orang kan jadi bunyi. Kayak gitu Dibikin skenario seperti itu, jadi kita full 100% percaya sama orang, sama pelaku gitu. Mas, ada orang bawa secepat apa orang hilang? Nggak ada. Itu sering. Kemudian ada pembegalan di Tumbang Kuning. Nah setelah ada pembegalan ada teror ke istri. Jadi 2. Kalau cerita beliau, cerita yang dibuat narasi, dan di luar juga itu ngebuat teks dikirim ke istri. Kalau kamu masih selingkuh sama Fadel, nyawa kamu hilang. Gitu. Terus kalau pengen selamat itu tapi beda-beda hari ya. Kalau pengen selamat jauhin Fadel. Nah kan istri nggak kemana-mana. Jadi setiap dia keluar, tapi kita suruh dia anterin ini barang, kirim kemana. Mas, dari juga kan sama orang kita percaya bahwa gawat. Nah akhirnya saya mengizinkan kalau emang benar ada orang yang ngebegal motor tabrakin lagi. Kalau pun rusak silakan. Jadi sampai ke pelakunya. Ternyata itu narasi yang dibangun pelaku. Balik dia aja. Nah, gimana cara menjaga protek istri? Karena saya kerja, ya udah ke orang terdekat. Jagainnya jangan sampai banyak kemana-mana sendiri. Historinya gitu. Kalau ke warung bareng. Semuanya nggak ada cerita bohong. Dan kan konsultasi tuh koordinasi sama pihak kepolisian sama TNI. Pak, kalau ada laporan pengancaman prosedurnya seperti apa? Gini, coba tadi bikin laporan ke Polres. Kalau enggak ada pengarahan juga untuk memasang CCTV. Dipasang lah CCTV tanggal 5 Agustus. Nah kan terkait laporan kan lagi rame deh. Sebenarnya laporan itu gimana sih? Sempat datang ke Polsek atau Polres atau gimana? Nggak ada, baru koordinasi kayak gini. Jadi baru ngobrol sama Pak Iqbal nih, Pak. Gimana sih kalau misalkan ada pengancaman via WhatsApp, laporannya seperti apa, prosedurnya seperti apa? Oh langsung aja ke unit pelayanan di Polres. Udah, terus balik ke Binsa sama diarahkan ke Polres, cuma baru koordinasi aja karena arahnya itu bukan 3 bulan. Misalkan kami diberi kita awal mulanya aja tanggal 7 Juli
baru sebulan 7 Juli ya. Terus tadi punten ya ini nanya tadi diceritakan dengan selingkuh sama Fadel itu gimana? Jadi Fadel ini adalah karyawan yang dimasukkan oleh istri. Nah dulu istri itu seorang HRD di kantor di Jatiluhur. Nah jadi kan si pelaku ini mengasumsikan buat narasi itu aja, seolah pribadi percaya kalau istri itu selingkuh sama Fadel. Tidak, ya nggak kemana-mana gitu kan. Terus pernah di suatu ketika di rem yang tanggal 7 sampai yang almarhum ya, aku lupa tanggal 17 Juli masih ingat ya, merekam obrolan percakapannya sama pelaku. Mas mau ngomong penting itu ketika saya dijemput pulang kerja sama pelaku gitu. Ngomong aja deh, nanti aja di waterboom. Ngomong tuh, bilangnya kayak gitu. Saya suka melihat Mbak Dea chatan sama Pak Dea, tapi jangan bilang-bilang dari saya. Cuma dikit tidak diteruskan ke istri atau curiga istri, enggak. Tapi baru tahu juga dari mertua kalau pernah si pelaku ini ngomong ke istri, saya punya simpenan. Jadi adu domba. Tapi tidak dipertemukan obrolan ini. Jadi karena saya percaya, istri percaya, nggak ketemu tuh, terpatahkan intinya. Jadi bilang, oh ini mah jangan-jangan wanita yang dekat sama yang dekat ke Fadel. Asumsinya kan orang lain itu bisa jadi mantan istri Fadel atau wanita lain. Akhirnya ketika ada kalimat Fadel yang tanggal 7 Juli nih, kasus pertamanya, itu pelaku mengirim foto bugil istri tapi editan. Badannya kepala siapa, badannya siapa? Badannya ya karena saya suami sendiri tahu badan. Betul. Ini editan parah gini, nggak sama gitu kan, nggak gitu. Tapi di situ kelihatan kayak gini dalam narasinya, gimana kalau foto ini tersebar di PJT gitu. Terus yang kedua, ini banyak di galeri Fadel, nulis Fadel pun salah pakai V gitu kan. Ada percaya ke istri, nggak kemana-mana. Setiap istri mau kemana pasti laporan. Mau ke warung, mau ke mertua, itu pasti laporan. Nggak pernah dalam komunikasi lost contact. Ada kemungkinan nggak si pelaku ini suka sama istri? Ada, tapi baru tahunya dari orang kemarin. Jadi kalau suka kayak ya kalau misalkan genit misalkan gitu, mungkin istri bakal bilang. Tapi karena nggak ada gelagat be aja sampai terakhir korban meninggal pun nggak ada gitu. Jadi indikasi dia suka tuh baru tahu ketika di BAP. Karena tadi agak tertarik dari Fadel. Nah, juga yang buat. Nah, pertanyaannya, ancaman itu terjadi ketika pelaku di rumah atau di luar? Aku biasa paham nih. Biasa kalau kayak pembegalan, berarti kan di luar akibatnya mungkin mengerti, nyampein ke istri, saya dibegal Mbak. Nah ke itu tuh kalimat narasinya kayak gini, untung karyawan kamu masih selamat, tidak saya bunuh, misalkan kayak gitu. Jadi bikin narasinya beda. Ke kita kasih tahu, waduh deh begal, kita kan jadi worry. Sebelum ngebahas pelaku, jadi aku tuh nggak tahu dia itu pada saat hari itu pakai baju apa, belum tahu nih. Tapi berangkat hari Selasa jam 7:30 berangkat kerja ke klinik dulu karena ada operasi katarak, ya lagi ada di kantor. Jam 10 ke kantor pusat lagi ada hari bakti. Nah, jam itu masih komunikasi sama istri, lancar-lancar aja. Jam 10, jam 11-an istri itu masih tahu mau beli makan siang, itu masih sama pelaku. Fine aja. Hujan kan di bawah, buatan hujan gede dan nggak lama nanya udah makan belum? Belum, masih lagi kerja. Udah jangan lupa makan. Itu dari istri. Itu chat terakhir. Dan hujan gede di bawah. Dan itu kayaknya lagi sedang dieksekusi. Nggak ada kabar lagi, nggak ada kabar lagi. Dan juga ya udah percaya. Artinya dalam artian percaya istri melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Jam 1:30-an kalau nggak salah, 1:30 kurang, pelaku datang ke kantor. Mas, pulang mas. Badai dekung banyak orang. Asumsi banyak berapa sih? Lebih dari satu anggap. Iya, anggap. Ya udah deh, ayo mas cepet.
sambil gemeteran biasa. Karena kalau juga gemeteran actingnya nggak curiga sama sekali. Telepon istri nggak diangkat. Udah WA RW, grup RW bantu tolong rumah saya dikepung di rumah blok D pakai 2 asumsi. Dikepung itu bisa dikepung warga atau monyet karena banyak monyet. Mungkin ini bercanda gitu kan. Nah ketika lagi di perjalanan, gimana deh kronologisnya? Itu sambil ada obrolan. Ada mobil putih plat nomornya B1070, 3 orang turun ke bawah. Jadi rumah itu bisa diakses dari atas. 3 orang sampai ingat gini plat nomornya bagus lah kalau dalam kasih apresiasi ke dia 1070 udah ya diingat. Terus lu ngapain keluar? Kok bisa ninggalin Mbak Dea bukan diem di rumah? Disuruh Mbak Dea mas beli susu. Enggak, jangan, kan nggak nyusu. Kalau kopi iya, karena istri mah doyan banget kopi. Ya udahlah, yang penting ini kalau benar pelaku jangan sampai kabur deh. Saya makin percaya aja, percaya 2, percaya dia tersangka dan percaya banget dia benar. Sudah ada pencurigaan dia tersangka dari Susu. Oh, dari situ. Kok beli susu? Wah, jangan sampai kalau lu ya pembunuhnya pasti kabur. Ya udah biarin. Karena 2 tadi percaya sebagai tersangka dan percaya sebagai orang yang benar-benar kejujurannya gitu kan. Di mana dia mobilnya? Di sini. Mobil apa? Mobil putih. Tadi plat nomornya itu, iya B1070. Udah 3 orang mas datang ke rumah karena itu setelah reda kan dia si ada yang ngejemput dia. Cepat mas, buka pintu kan. Lalu buka lah. Lu kuncinya mana? Ya kan kunci rumah. Lu keluar pakai apa? Pintu rumah itu nggak bisa dibuka tanpa kunci. Kalau gitu kan? Nggak tahu mas. 2 kecurigaan. Oh. Terus bukanya gimana? Ngetes. Pakai kunci aneh. Oh skenario dapat. 3. Ini kayaknya udah meninggal. Feeling gitu ya. Udah meninggal karena kalau istri kalau ada orang keluar, orang ke rumah, bukan buka pintu, tapi buka goreng. Gitu. Kayaknya udah nggak ada orang. Biasa kan gede-gede istrinya kecek tahu suara motor. Nggak ada aktivitas, gitu kan? Atau ada di mana gitu? Cepat dibuka pintu, ngeliat istri udah meninggal. Dek, Mbak Dea meninggal guling-guling. Emang dia ngeliatan nggak ya? Logikanya gitu kan? Guling-guling, wah tantrum lah. Yang penting dia nggak kemana-mana aja. Dipastikan. Telepon mertua, telepon proposal match supaya dibantu cepet-cepet datang gitu. Lihat pintu-pintu tertutup, jendela masih utuh gitu. Lihat CCTV cabut orang dalam. 4. Yang kemudian yang kelima, kalau maling atau mau melakukan kejahatan, yakin nggak sih dari rumahnya kan? Pasti pakai sendal atau sepatu. Nah, ini ada tapak kaki. Tapak kaki istri itu kecil, ini gede. Yang gede dia doang. 5. Ya udah, gue masih percaya sambil nungguin jangan kabarin pelaku. Dia sambil nungguin orang-orang keamanan datang. Dia tantrum, buka kepala, tapi mah nggak bisa jaga dia. Tuh actingnya udah. Datang adik mertua, adik ipar bilang minta maaf. Datang ketika kepolisian, kan kamu curiga siapa? 1, ya kan 1. Yang kedua, Fadel harus dibawa karena untuk mematahkan narasi sama Mira, istrinya Fadel. Langsung dari ambil Fadel ke Istora, kemudian ke Sukatani. Istrinya. Sukatani itu istrinya. Iya, istrinya Fadel. Iya Fadel. Yang penting orang-orang yang jadi saksi itu jangan sampai pergi dulu. Nah kita di BAP dari sampai jam berapa subuh? Iya. Pegangannya, jadi jangan sampai saya ditunggangi, pelaku ditunggangi siapa gitu. Enggak tuh narasi itu. Jadi kalau di BAP kan masing-masing gitu ya. Kronologisnya pas. Kan bisa ngeliat ya CCTV dicabut, cuman harus diambil memorinya. Kalau nggak diambil memorinya harus nyolok karena buat ngerekodnya gimana. Akhirnya diambillah mungkin sama pihak kepolisian dan bisa ngeliat. Berarti saat kejadian itu kerekod tuh pagi sampai siang itu si Ade pakai baju biru. Yang dipakai setelahnya bukan, beda lagi, pakai baju biru. Pas lagi eksekusi pakai baju hitam. Pas lagi ngejemput pakai baju belang yang terakhir. Itu baju pas ngejemput. Itu 3 kali ganti baju. 3 kali ganti baju. Nah, karena tidak jujur terus nih orang, akhirnya kan cari tahu dia mau betul jatah apa
Jatandras ya. Nah, baru malam ngakuin dia yang bawa balok, martil, ya alat-alat bukti yang sudah dipersiapkan. Artinya pembunuhan ini sudah direncanakan karena tadi dia udah kepanikan ketika saya memasang CCTV. Gitu. Setelah pasang CCTV mah intinya nggak ada kejadian lagi, nggak ada teror, nggak ada orangnya. Dia panik setelah kayaknya ini orang bakal ketangkap deh kalau ada CCTV. Nah mulai panik, eksekusi aja gitu. Karena jaraknya dekat 5 Agustus ke terakhir kemarin semingguan. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, Bapak tahu dari mana 3 kali ganti baju? Posisi sebuah kesebelah. Pas begitu lihat itu di sebelah showcase, istri itu wajahnya udah nggak karuan, badan itu ditutup sama backup sampai paha. Udah Ditutup udah di kayu, udah di bentuk gitu aja. Gitu. Posisi duduk. Tidur. Nggak terendam di bawah di lantai. Ekspresi Bapak ketika melihat istri seperti itu gimana? Ya, kaget atau shock. Gimana sih? Yang nggak nyangka istri meninggal nggak wajar gitu kan? Itu aja. Berarti untuk jejak tapak kaki itu dari dalam rumah keluar ya? Bukan. Jejak kaki itu kocak gitu, hanya separuh lah gitu doang. Dari ruangan tengah ke dapur, nah ke situ nggak ada. Anggaplah dari ruang dapur keluar rumah gitu, nggak ada. Ya berarti kan janggal, seolah dia anggaplah loncat ke jendela dapur misalnya. Mah hilang aja jejak kaki. Iya itu, makanya apa dia lupa ngepel atau buru panik, nggak tahu. Yang ceritanya gimana sih? Yang berlanjut dihabisinnya seperti apa? Nggak tahu tuh. Jadi karena apa ya? Cuman tahu ketika pas masuk di ruangan Jatandras, pelaku sudah mengakui bahwa dia melakukannya. Awalnya enggak gitu. Nah ketika didesak polisi mungkin baru ngasih tahu kalau si bajunya dibuang di sini, yang baju hitam, handphone istri dibuang di sini, apalagi martilnya dibuang di sini, helm juga jadi saksi karena ketika buang katanya pakai helm kuning tadi gitu. Itu sih. Mungkin motifnya dia ganti baju itu karena ya darah darah. Sempat setelah kejadian ngobrol sama ibunya Ferry, ibunya Adit. Kalian langsung ke polisi, langsung di BAP. Maksudnya sampai saat ini udah menghubungi ibunya si Adit, ibunya pelaku. Enggak, ini ibunya pelaku baru datang kemarin malam ke sini. Ada di sini sekarang. Ada. Dia ada dulunya, bapaknya ada, ibunya ada, kaget, nggak nyangka. Jangankan mereka nggak nyangka, gua aja nggak nyangka.